Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gus McDonald. Biasa di tempat saya bekerja, yaitu di sekolah, anak-anak memanggil Pak Donald. Saya membangun channel ini bertujuan membantu kalian, siswa-siswi SD, SMP, SMA, yang belum belajar komputer sama sekali di sekolah, untuk bisa bersama-sama belajar di channel ini. Juga kepada masyarakat umum yang masih awam tentang penggunaan komputer juga bisa belajar di channel ini. Karena saya nanti akan mengisi channel ini dengan materi-materi komputer mulai dari tingkat yang paling dasar sampai ke tingkat mahir. Nah, untuk itu terus pantau channel ini dan jangan lupa untuk di-subscribe ya. Oke, untuk materi kita yang pertama itu tentang sejarah perkembangan komputer. Kita lihat ya. Nah, ini ada sebuah foto yang saya dapatkan beberapa hari lalu di Facebook. Itu ada sebuah foto yang menggambarkan sekumpulan orang yang mengangkat atau mendorong sebuah kotak besar. Nah, kotak besar itu adalah sebuah harddisk ya. Harddisk pada tahun 1956. Dimensinya itu mencapai 2 meter lebih dengan berat 1 ton lebih. Sehingga membutuhkan banyak orang untuk bisa mengangkatnya ke truk kontainer tersebut. Nah, harddisk pada zaman itu kapasitasnya baru 5 MB saja. Bandingkan dengan zaman sekarang, ini foto sebuah harddisk tahun 2020. Itu kapasitasnya sudah sampai 20 terabyte. 20 terabyte bukan megabyte ya. 20 terabyte. Sedangkan dimensinya hanya sebesar telapak tangan saja. Nah, jadi kalian bisa membayangkan berapa puluh kali lipat, berapa ratus kali lipat, berapa ribu kali lipat perkembangan dari teknologi harddisk ini. Nah, itu setelah saya kali-kalikan itu ternyata 4 juta kali lipat. Dari 5 MB menjadi 20 terabyte ya. Dalam kurun waktu 65 tahun. Nah, itulah teknologi informasi, teknologi komputer. Perkembangannya sangat cepat sekali, sangat pesat sekali. Dalam kurun 65 tahun, sudah 4 juta kali lipat perkembangannya. Nah, belum lagi teknologi yang lain seperti prosesor dan sebagainya. Nah, makanya setiap saya membicarakan tentang teknologi informasi, saya selalu menyebutkan bahwa teknologi informasi ini berkembangan sangat pesat sekali, seperti deret pangkat atau eksponensial. 2 menjadi 4, 4 jadi 16, 16 jadi 256 dan seterusnya. Bandingkan dengan teknologi lain, misalnya teknologi otomotif misalnya. Zaman sekarang, kecepatan mobil berapa yang paling tinggi? Misalnya 400 km per jam. Tahun 56 itu mobil sudah ada juga yang mencapai kecepatan 250 km per jam. Jadi tidak jauh selisihnya. Bandingkan dengan teknologi informasi ini. Nah, untuk itulah kepada kalian para pelajar saya berpesan sekali, mulai hari ini coba bekali diri kalian dengan kemampuan atau keahlian di bidang TIK. Karena kalian hidup di zaman sekarang ya, bukan hidup di zaman yang dulu. Oke ya. Kalau kita tidak bisa bersaing, kita tidak akan bisa dipakai nanti di dunia kerja. Oke, kita beralih ke topik kita yang sebenarnya ya, yaitu sejarah komputer. Nah, komputer ini dari asal katanya itu berasal dari kata computare, bahasa Yunani ya, artinya menghitung. Nah, karena dulunya komputer ini memang untuk alat hitung ya. Nah, berbicara kita mengenai alat hitung ini sudah ditemukan manusia itu sebelum abad Masehi, jauh sebelum abad Masehi, yaitu 3000 sebelum Masehi ya. Di peradaban Mesopotamia dan Cina itu sudah ada alat yang namanya abakus atau sempoa. Nah, sampai sekarang masih kita pakai kan? Kemudian di abad 17 ada seorang ahli matematika dan juga ahli fisika ya, nggak salah nih ya, namanya Blaise Pascal, menciptakan sebuah alat hitung mekanik yang disebut dengan Pascal Line atau mesin Pascal ya.
Nah, itu di abad 17. Kemudian memasuki abad modern, permulaan abad modern itu ada namanya Charles Babbage ya. Charles Babbage ini dikenal sebagai bapak komputer modern ya. Dia menciptakan sebuah alat yang disebut dengan differential engine ya, differential engine yang berguna untuk alat hitung ya, alat hitung, tetapi dia sudah lebih kompleks dibandingkan dengan yang punya Pascal tadi. Nah, alat hitung Babbage ini sebenarnya mau dikembangkan lagi, namanya adalah analytic engine bersama seorang ahli matematika juga yang namanya ada Lovelace, tapi sayang karyanya tidak jadi selesai berhubung Charles Babbage ini sudah meninggal dunia. Nah, seperti itu. Kemudian perkembangan komputer ini memasuki masa yang paling pesat itu selama masa Perang Dunia Kedua ya. Jadi kedua belah kubu mengerahkan semua sumber dayanya untuk bisa mengembangkan teknologi komputer ini. Dimulai dari Jerman ya. Jerman itu sebagai negara pelopor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan komputer melalui salah satu ilmuwannya yang namanya Konrad Zuse. Pada tahun 1941 berhasil menciptakan sebuah komputer yang diberi nama Z3 yang berguna untuk merancang pesawat dan peluru kendali. Di pihak sekutu ya, tidak mau kalah ya, pihak sekutu membangun sebuah komputer yang disebut Colossus yang berguna untuk memecahkan kode rahasia Jerman tersebut. Nah, setelah Jerman kalah di Perang Dunia Kedua, pengembangan komputer itu lebih banyak didominasi oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1944, itu seorang ilmuwan namanya Howard Aiken bekerja sama dengan Angkatan Laut Amerika itu membuat sebuah komputer yang namanya Mars I. Kemudian tahun 1946, beberapa ilmuwan juga menciptakan sebuah komputer yang disebut dengan ENIAC. Nah, ENIAC inilah yang disebut dengan komputer generasi pertama itu ya. Dia sangat besar sekali ukurannya, bisa mencapai setengah lapangan bola ya. Beratnya itu mencapai 30 ton. Nah, malahan pada saat uji coba itu satu kota Pennsylvania nggak salah ya, itu mati listrik total gara-gara menghidupkan komputer tersebut. Nah, cirinya antara lain memerlukan banyak tenaga listrik, ya, seperti saya bilang tadi. Kemudian menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan. Kemudian alat ini menjadi lebih cepat panas dan mudah terbakar, sehingga membutuhkan beribu-ribu tabung vakum ya untuk bisa menjalankannya. Nah, ini ahli-ahli yang terlibat di pengembangan komputer generasi pertama itu. Yang pertama adalah namanya Howard Aiken tadi, kemudian ada Eckert dan Markle ya yang berperan di ENIAC, kemudian ada John von Neumann ya yang berperan di pengembangan komputer aspek tahun 1950. Nah, sampai sekarang arsitektur Neumann atau rancangan Neumann ini masih kita pakai, yaitu rancangan komputer atau sketsa sebuah komputer itu yang terdiri dari alat input, kemudian alat proses, dan alat proses itu dibagi menjadi control unit, kemudian ada arithmetic logical unit, register, kemudian ada alat input. Itu adalah Neumann yang menciptakan arsitektur tersebut. Oke, kita masuk ke komputer generasi kedua, itu periode tahun 59 sampai 65. Nah, tanda yang mudah diingat adalah di generasi kedua ini komputer mulai menggunakan transistor sehingga ukurannya menjadi lebih kecil ya dibandingkan dengan penggunaan tabung vakum yang pada generasi pertama. Kemudian pada generasi kedua ini juga dikembangkan memori inti magnetik ya yang merupakan cikal bakal sebuah RAM. Kemudian bahasa mesin yang digunakan pada generasi 1 digantikan dengan bahasa assembly ya. Bahasa assembly ini bahasa yang sudah bisa kita
mengerti ya, berupa singkatan-singkatan ya. Contoh bahasa assembly itu adalah COBOL dan Fortran. Kemudian komputer di generasi kedua ini sudah mulai dikenalkan di bidang bisnis, pemerintahan, dan juga universitas. Nah, tahun 65 ini Indonesia sebenarnya sudah memiliki sebuah komputer generasi kedua, yaitu IBM 1401 yang letaknya itu ada di Kepolisian Republik Indonesia tahun 1965 tersebut. Oke ya, memasuki komputer generasi ketiga. Nah, transistor yang sebelumnya digunakan pada generasi kedua itu menghasilkan panas yang cukup besar dan berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Seorang ilmuwan Amerika yang bernama Jack Kilby merancang sebuah alat yang disebut dengan IC atau Integrated Circuit, yang mana IC ini merupakan kombinasi 3 komponen elektronik yang dipadatkan dalam satu chip. Kemudian lagi, hasilnya komputer itu semakin kecil karena komponen-komponennya dipadatkan dalam sebuah chip. Kemudian pada generasi ketiga ini sistem operasi mulai dikembangkan. Sistem operasi memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara bersamaan dengan sebuah program utama. Kemudian komputer semakin murah dan memungkinkan dimiliki oleh khalayak umum. Kemudian di generasi keempat tahun 1980 sampai dengan sekarang itu dikembangkan mikroprosesor ya. Mikroprosesor itu menjadi terobosan dalam komponen dalam komputer generasi keempat ini dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon yang disebut dengan large scale integration ya. Kemudian daya kerja komputernya semakin meningkat, efisien dan dapat diandalkan. Kemudian mikroprosesor mulai disematkan ke berbagai perangkat elektronik rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil juga ya, dalam bentuk EFI ya, atau electronic fuel injection. Kemudian jaringan komputer berkembang sangat pesat sekali, terutama internet. Dan sekarang ini kita sebenarnya masih berada di posisi komputer generasi keempat karena kita masih menggunakan mikroprosesor ya, karena kita masih menggunakan mikroprosesor. Nah, kita berada antara generasi keempat dan memasuki generasi yang kelima. Contoh komputer generasi keempat itu ada komputer dengan chip Intel 4004 ya, kemudian PC dengan ada mikroprosesor seperti Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 dan seterusnya. Kemudian ada PC dengan mikroprosesor buatan AMD seperti AMD Athlon, AMD K6 dan sebagainya. Nah, itu adalah semua komputer yang termasuk ke dalam komputer generasi keempat. Nah, sekarang kita membicarakan lagi komputer generasi kelima seperti apa. Nah, komputer generasi kelima ini adalah masih dalam bentuk cita-cita dan hari ini sudah mulai nampak hasilnya ya. Beberapa teknologi seperti mobil tanpa supir, robot humanoid, kemudian digital assistant, kemudian robotik surgery, itu semuanya adalah pengembangan dari komputer generasi kelima ini. Nah, pengembangan komputer generasi kelima ini difokuskan kepada AI atau Artificial Intelligence ya. Kemudian komputer generasi kelima ini dia bekerja tidak lagi seperti arsitektur Norman ya, tetapi dimungkinkan banyak CPU untuk bekerja secara serempak, secara bersamaan. Nah, kemudian penggunaan nanoteknologi, kemudian pengembangan komputer kuantum, dan kemudian ada lagi teknologi hologram. Semua itu termasuk ke dalam teknologi yang ada di komputer generasi kelima. Nah, kita lihat untuk 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun ke depan seperti apa perkembangan komputer. Makanya mulai hari ini, bekali diri kalian dengan kemampuan TIK. Karena inilah ilmu yang bermanfaat untuk hari ini dan masa depan. Jadikan materi
jadikan pelajaran atau ilmu TIK sebagai kebutuhan kalian. Nah, jangan zolimi diri kalian dengan membiarkan diri kalian itu tidak mengetahui teknologi ini, sehingga nanti kedepannya kalian tidak bisa bersaing dengan orang lain. Nah, saya sudah melihat seringkali pas ujian UNBK misalnya ada anak yang tidak bisa menekan tombol bintang di keyboard. Kemudian pas pelajaran TIK itu ada yang tidak tahu cara menggunakan mouse. Oke, mulailah untuk berlatih dan belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.